Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ziarah Wali Songo, kali ini tayangan Bondo Nyowo akan menyajikan yaitu perjalanan berziarah atau sowan ke Sunan Gresik atau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ini saya parkir di area sepeda motor, khusus sepeda motor dan mobil. Kalau untuk parkiran bisnya sendiri itu berbeda ya teman-teman. Kalau mau berziarah ke Sunan Gresik, kalau pakai sepeda motor itu parkirnya berhadapan pas dengan makam Sunan Gresik. Kemudian ini adalah situasi di aula di samping makam. Biasanya berziarah istirahat dulu, kemudian ambil air wudhu atau sekedar sholat berjamaah di aula ini. Bisa untuk sholat ya teman-teman. Kalau kalian ingin berziarah ke sini, ini ada yang istirahat, mungkin perjalanan jauh. Kalau arah ke sana itu adalah tempat wudhu laki-laki dan perempuan, serta ada toiletnya juga. Sekilas saya akan membahas mengenai biografi atau silsilah Sunan Gresik ya. Itu dilansir dari Kompas TV, kompas.com. Sunan Gresik adalah salah satu wali Songo dan menjadi wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Untuk asal negara beliau sendiri yaitu di wilayah Maghribi, yaitu Afrika Utara. Kemudian beliau didelegasikan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Untuk sebutan Sunan Gresik sendiri yang disematkan kepada nama beliau atau yang dikenal oleh masyarakat umum karena wilayah yang disinggahi pertama kali dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ialah di Gresik. Untuk nama kecil beliau yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, itu biasa juga disebut dengan Makdum Ibrahim Samarqandi. Ayah beliau yaitu bernama Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghrib atau Maroko dari negara Afrika Utara. Untuk silsilah beliau, Sunan Gresik juga memiliki silsilah keturunan yang dekat dengan Rasulullah, yaitu dari jalur Siti Fatimah atau Husain bin Ali. Ini cukup ramai juga ya jamaah yang hadir di area makam Sunan Gresik teman-teman. Ini banyak rombongan yang dari luar Kabupaten Gresik. Biasa kalau datang ke sini yaitu membaca surat Yasin dan tahlil secara bersamaan atau secara pribadi atau individu.
Hal pertama yang dilakukan Sunan Gresik dalam memulai kegiatan berdakwah saat itu adalah berdagang dan menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga yang miring atau murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat ya pada saat itu kapasitas daya belinya itu rendah mungkin, atau dari kasta sosialnya itu menengah ke bawah. Itu adalah salah satu trik marketing dalam menyiarkan agama Islam di tanah Jawa, terutama di Kabupaten Gresik. Sunan Gresik juga membangun pondok pesantren dan masjid pasucian yang berada di Leran Manyar, Gresik. Beliau Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 setelah selesai membangun dan menata pondok sebagai tempat belajar agama Islam. Komplek makam Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim itu berada di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik. Komplek makam ini dekat dengan alun-alun Gresik dan Masjid Jami Gresik. Ini para peziarah yang foto-foto. Di sini juga ada air ya teman-teman, air untuk minum yang menjadi peninggalan Sunan Gresik. Kemudian di samping Sunan Gresik terdapat makam Tumenggung Pusponegoro, yaitu Bupati Gresik pertama. Di area makam tersebut terdapat banyak makam-makam yang batu nisannya itu terbuat dari batu zaman dulu. Banyak yang sudah kropos, termakan usia, dan area pemakamannya sendiri kayak dilingkupi ruang-ruang kayak bangunan gapura, kayak kerajaan gitu. Ini adalah area sekitar makam Tumenggung Pusponegoro. Ini adalah gapura untuk masuk ke makam beliau. Kyai Tumenggung Pusponegoro adalah Bupati Gresik yang pertama. Beliau menjabat Bupati pertama di Gresik di tahun 1669 sampai 1732 Masehi.
beliau wafat dan dimakamkan di komplek makam Gapura Sukolilo. Di area ini sendiri terdapat makam Tumenggung Aryanegara, Kiai Tumenggung Jojodirjo, dan Kiai Tumenggung Sweronegoro dan kerabat lainnya. Makam ini sendiri sebenarnya disebut komplek makam Asmarataka, tetapi sekarang lebih lazim disebut komplek makam Pusponegoro. Pada komplek pemakaman ini sendiri terdapat 3 pintu masuk, yaitu Paduraksa yang pertama yaitu timur, Paduraksa 2 atau tabir timur, dan Paduraksa utara tepat di depan cungkup makamnya. Sedangkan bangunan cungkup makam berupa bangunan kuno berdinding tebal dengan lubang pintu masuk yang cukup rendah yang membuat orang harus membungkuk untuk masuk ke dalamnya. Jirat kubur Pusponegoro terbuat dari batu andesit dengan nisan berukir terbuat dari batu putih, dan terdapat inskripsi yang sudah mulai memudar termakan oleh usia ya teman-teman, karena mungkin sudah saking lamanya makam tersebut hadir sampai saat ini pun masih eksis ada, dan mungkin bisa kita lihat peninggalan-peninggalan makam tersebut cukup rapi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa mendapatkan barokah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kurang-kurang salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.